주 여기 운행하시네. I worship you, I worship you. 주 여기 역사하시네. I worship you, I worship you. Miracle walk, promise keep, light in the darkness, my God, living miracle walk, promise keep, light in the darkness, my God, living I worship you, I worship you. Mari kita akan mulai ibadah kita pada pagi ini. Kita akan persiapkan hati kita akan belajar memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan belajar menyembah Tuhan. Kita akan meninggikan Dia pada kesempatan yang indah ini. Tuhan selalu menolong dalam setiap kehidupan kita. Tuhan tetap abadi.
Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Ada berkat yang luar biasa pada minggu pertama pada tahun ini. Ada berkat yang luar biasa. Haleluya, kekuatan, kesehatan yang Tuhan sudah berikan dalam setiap kehidupan kita itu sudah melebihi dari segala-galanya. Dan pada pagi ini saya mengucapkan selamat tahun baru, selamat tahun 2022. Kiranya Tuhan akan menyertai kita, akan memakai kita dengan luar biasa. Amin. Haleluya. Kami terima kuasa Tuhan pada pagi ini. Haleluya.
bagimu. Kami pakai kudus Tuhan, kami pakai kudusmu sebagai bukti karyamu. Nyatakan kebesaran dirimu. Baik sampai tujuan, melewatkan waktu bagaikan. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kebenaran yang Engkau sediakan untuk kami bawa setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami akan pergi, situ pasti mujizat terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kebenaran yang Kau sediakan untuk kami bawa setiap langkah. Kemanapun kami akan pergi, situ pasti mujizat Beri sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus Kristus, Allah yang luar biasa. Yes, oleh darah anak domba kita ditebus oleh Tuhan kita Yesus Kristus dari segala dosa, dari segala perkara-perkara yang mungkin tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu Tuhan tidak perhitungkan. Haleluya. Sekarang telah tiba Tuhan yang luar biasa. Biar kita melihat kekurangan kita, Tuhan melihat kita mau. Haleluya. Bersama tanahku
salah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Yes. Pada pagi ini kita akan persiapkan hati kita untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Kita akan mengaku sesali Tuhan mengiring Engkau selama ini. Mahkota kehidupan yang Kau sudah sediakan luar biasa Bapa Yesus. Tak akan pernah Yesus saksikan
dengan kami Tuhan, biarlah Tuhan firman yang akan disampaikan Tuhan boleh tertanam dalam setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengar firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi, selamat beribadah kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Selamat memasuki tahun yang baru 2022. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, akhir kita akan meninggalkan tahun yang lama, tahun kemarin 2021. Tuhan berjanji untuk menyertai kita senantiasa. Memasuki tahun yang baru ini, tahun 2022, Dia memberikan sukacita dan damai sejahtera untuk kita semua. Amin. Tema firman Allah pada pagi ini yaitu Aku memberikan sukacita dan damai sejahtera kepadamu. Puji Tuhan. Kita akan membuka di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-27. Injil Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahteraku kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, memasuki tahun yang baru, seperti yang pernah saya katakan, tahun yang penuh dengan misteri, yang kita tidak mengerti dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Tapi satu keyakinan untuk kita sebagai anak-anak Tuhan, Dia berjanji akan memberikan sukacita dan damai sejahteranya sendiri untuk kita sekalian. Saudaraku, tidak dapat dipungkiri bahwa dunia bisa memberikan sukacita dan damai sejahtera kepada kita. Siapa yang tidak senang menjadi orang yang terkenal? Siapa yang tidak mau jadi orang yang kaya dengan banyak uang? Siapa yang tidak mau hidupnya disorot oleh lampu panggung dan namanya dibesarkan, namanya diteriak-teriakin oleh orang banyak? Siapa yang tidak mau menjadi pusat perhatian dan selalu diistimewakan? Semua orang pasti mendambakan semuanya itu. Saudaraku, ada satu pemuda yang terkenal yang namanya saya tidak sebutkan, tapi seorang pemuda ini vokalis band Nirvana, grup musik rock terkenal yang berasal dari Amerika. Satu ketika pemuda ini didapati mati. Nah, saudaraku, dia sudah mendapatkan semua yang dia cari di dalam dunia ini. Seorang pemuda yang cakap, yang berbakat, yang terkenal, banyak uang, dan yang diidolakan oleh semua wanita. Diistimewakan dan bisa melakukan apa yang dia inginkan. Tapi siapa yang menyangka di puncak karir, saat usianya masih muda, dikatakan 27 tahun, dia bunuh diri
dengan menembakkan senapan ke dirinya sendiri. Sebelum dia bunuh diri, dia meninggalkan pesan atau surat untuk istri dan anaknya. Saudaraku, terlihat betapa rapuhnya dan betapa tidak bahagianya meskipun dia sudah mendapatkan apa yang dicari, apa yang ditawarkan oleh dunia ini. Saudaraku, dunia bisa memberikan sukacita, dunia bisa memberikan damai sejahtera, namun jelas bukan sukacita dan damai sejahtera yang sejati. Dunia bisa memberikan kepada kita satu kedamaian, tapi firman Tuhan katakan damai sejahtera yang diberikan oleh dunia tidak seperti yang aku, Anyaur Besar, berikan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hanya Kristus yang bisa memberikan sukacita dan damai sejahtera kepada kita. Itulah sebabnya dikatakan oleh firman Allah, damai sejahteraku Anyaur Besar, ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Janji firman Tuhan untuk kita semua pada pagi ini, memasuki tahun yang baru ini, damai sejahteranya Allah yang melampaui segala akal itu akan turun dan menguasai hati dan pikiran kita. Puji Tuhan. Saudaraku, sukacita dan damai sejahtera yang diberikan oleh Kristus itu bukan dari luar ke dalam, tetapi dari dalam keluar. Sukacita dan damai sejahteranya Kristus itu asalnya dari dalam keluar, memancarkan, dan itu dapat dilihat oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudaraku, damai sejahtera yang keluar dari dalam hati kita dipancarkan keluar, itu artinya tidak dipengaruhi oleh apapun dan siapapun. Dalam keadaan bagaimanapun juga, kalau damai sejahtera dan sukacitanya Kristus itu limpah keluar dari dalam hati kita, tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang ada di sekitar kita, karena Dia berjanji damai sejahteranya sendiri yang akan diberikan kepada kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itu kita bersyukur kepada Tuhan pada pagi ini. Apapun kondisi dan keadaan yang kita alami, kita hadapi, Dia berjanji akan meninggalkan, akan memberikan damai sejahteranya sendiri. Saudaraku, kalau kita melihat satu contoh yang ada di jemaat di Makedonia di dalam 2 Korintus 8 ayat yang kedua. Contoh 2 Korintus 8 ayat yang kedua. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Luar biasa. Saudaraku, kalau kita perhatikan ayat ini, kata-kata sukacita mereka meluap, ada perkataan sukacita mereka meluap. Sukacita ini terjadi selagi jemaat yang ada di Makedonia dalam pencobaan yang berat, dalam penderitaan dan keadaan yang sangat
miskin. Saudaraku, inilah sukacita di tengah-tengah keadaan yang tidak menguntungkan. Mereka dalam keadaan yang miskin, dalam keadaan yang mereka mengalami cobaan yang berat. Namun firman Tuhan katakan, sukacita mereka limpah. Itulah sukacita yang sejati, damai sejahtera yang sejati, yang keluar dari dalam hati kita, yang keluar bukan dari luar masuk, tapi dari dalam ini keluar. Itu sukacita yang sejati yang diberikan oleh Allah untuk kita. Tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi, keadaan bagaimanapun juga. Kalau ada damai sejahteranya Allah, itu pasti akan limpah, akan keluar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada sukacita yang tidak tergantung pada situasi tertentu. Dan sukacita itu dialami oleh jemaat yang ada di Makedonia dan dikerjakan oleh Roh Kudus. Karena sukacita itu, mereka bahkan tetap dapat meluapkan sukacitanya dengan memberikan persembahan yang terbaik bagi orang-orang kudus. Dalam keadaan seperti itu, mereka masih tetap bisa memberikan persembahan untuk orang-orang kudus. Saudaraku, apa toh yang dimaksud dengan damai sejahtera? Saudaraku, damai sejahtera itu dalam bahasa aslinya itu shalom. Kita sering katakan shalom kalau ketemu dengan teman-teman. Itu artinya damai sejahtera. Shalom itu artinya keberhasilan di dalam segala bidang kehidupan, kesejahteraan. Ada sejahtera, ada sukacita. Shalom. Nah, saudaraku, damai sejahtera itu dapat mengacu pada perasaan pribadi seseorang bahwa semuanya lengkap, bebas dari kekhawatiran dan merasa tentram dalam jiwa karena bersama dengan Allah. Saudaraku, ada kalanya damai sejahtera kita itu diganggu oleh satu masalah. Kita lihat contoh tentang kehidupan Adam dan Hawa. Ketika Adam dan Hawa mendengar suara ular dan mereka memakan buah yang dilarang oleh Allah di kitab Kejadian pasal yang ketiga, ketidaktaatan mereka membawa masuk dosa dan mengacaukan keselarasan semula. Tadinya mereka hidup di Taman Firdaus, Taman Eden, dengan damai sejahtera, dengan sukacita. Namun ketika mereka mendengar perkataan ular, mereka tidak lagi menguasai dirinya untuk taat kepada Allah. Mereka memakan buah pohon yang dilarang oleh Allah, sehingga mereka kehilangan damai sejahtera. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dosa sudah merusak hubungan mereka dengan Allah. Sebelumnya mereka memiliki persekutuan yang intim dengan Allah, berada di Taman Firdaus. Tapi ketika ketidaktaatan itu ada
dalam kehidupan mereka, mereka kehilangan damai sejahtera, mereka kehilangan sukacita. Dan ketika Allah bertanya kepada Adam, "Di mana engkau, Adam?" Apa Allah tidak tahu pada waktu itu keberadaan Adam? Allah tahu, tapi Allah ingin melihat bagaimanakah reaksi Adam pada waktu itu. Dosa, sekali lagi, sudah merusak persekutuan yang intim dengan Allah. Dosa dan ketidaktaatan sudah merusak hubungan mereka dengan Allah. Tadinya mereka bebas untuk bercengkrama, untuk berbicara dengan Allah. Tapi ketika mereka sudah melanggar firman Allah, mereka takut bertemu dengan Allah. Mereka bersembunyi karena mereka sudah melanggar firman Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari untuk memasuki tahun yang baru ini, biarlah kita menjaga kehidupan kita masing-masing. Mungkin ada kelemahan-kelemahan dalam diri kita secara pribadi, kita sendiri yang tahu. Kita introspeksi diri kita sendiri, kelemahan-kelemahan apa yang masih ada dalam diri kita yang membuat kita tidak bisa mentaati firman Allah. Sekali lagi, ketidaktaatan itu membuat hubungan yang intim kita dengan Allah menjadi terganggu. Kita kehilangan sukacita, kita kehilangan damai sejahtera karena hati nurani ini tertuduh oleh ketidaktaatan yang kita lakukan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada pemulihan ketika damai sejahteranya Allah itu hilang dari hidup kita. Sekalipun akibat dari kejatuhan adalah kehancuran dan hilangnya damai sejahtera, Allah merencanakan pemulihan shalom. Allah merencanakan pemulihan damai sejahteranya itu. Dia memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita yang mulai mengerjakan buahnya di dalam diri kita. Satu aspeknya adalah damai sejahtera di dalam kitab Galatia 5 ayat 22. Dia merencanakan satu pemulihan untuk kita kalau kita mau dan kita membuka hati kita untuk kembali diberi, dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahteranya Allah. Roh Kudus yang ditempatkan di dalam hati kita itu terus dan terus menerus akan berbicara kepada kita. Seharusnya kita tahu, seharusnya kita sadar, seharusnya kita peka akan suara Roh Kudus yang terus menerus mengingatkan kepada kita. Ada pemulihan sehingga damai sejahteranya itu kembali tinggal di dalam hidup kita. Saudaraku, ketika kita membuka hati kita, ketika kita mempersilakan Roh Kudus itu bekerja di dalam hidup kita, maka damai sejahteranya Allah, sukacitanya Allah itu akan mengalir, kembali mengalir, memenuhi hati dan pikiran kita. Sukacita di dalam Tuhan, sekali lagi, tidak dapat dibatasi oleh situasi apapun yang ada di dalam dunia ini.
Sebab sukacita yang ada di dalam Tuhan itu melebihi segala hal. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sukacita jenis inilah, yaitu sukacita yang ada di dalam Tuhan, yang harus ada di dalam setiap pribadi kita. Apalagi bagi kita yang mungkin hari-hari ini dipenuhi dengan pergumulan dan pergumulan yang berat. Saudaraku, sukacita di dalam Tuhan ini memampukan kita secara pribadi untuk berpikir dan mempunyai kehidupan yang selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Bagaimanakah caranya agar kita mendapatkan sukacita dan damai sejahteranya lagi? Sekali lagi, tidak ada cara lain. Tidak ada cara lain selain kita harus hidup di dalam ketaatan kepada firman Allah. Tidak ada cara lain selain kita harus hidup menurut kebenaran firman Allah dan tuntunan Roh Kudus. Kita harus tahu sukacita di dalam Tuhan itu hanya dikerjakan oleh Roh Kudus. Mari saudaraku, hari yang kedua hari ini kita memasuki tahun yang baru, tahun 2022. Biarlah kita minta, mungkin kita kehilangan sukacita, mungkin kita kehilangan damai sejahtera karena adanya masalah dan pergumulan hidup ini. Belum terlambat. Pagi ini Dia menawarkan kepada kita damai sejahteranya sendiri diberikan kepada kita. Damai sejahteranya sendiri ditinggalkan untuk kita. Kita buka hati, kita terima itu damai sejahtera dan sukacita. Sekali lagi, damai sejahtera dan sukacita sejati yang datangnya dari Allah itu bukan dari luar ke dalam, tetapi dari dalam hati kita memancar keluar, sehingga tidak akan dipengaruhi oleh keadaan apapun yang ada di sekitar kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita terima sukacita dan damai sejahteranya Allah. Kita alami damai sejahtera dan sukacita yang sejati yang datangnya dari Allah. Oleh sebab itu, biarlah hati kita terbuka untuk dipulihkan kembali. Kita mau belajar untuk taat. Kita mau belajar untuk sungguh-sungguh melakukan kebenaran firman Allah. Sekali lagi, kalau kita tidak bisa taat, itu artinya dosa sudah masuk dalam hidup kita. Dan itu akan mempengaruhi kehidupan kita, sehingga kita kehilangan hubungan yang intim lagi dengan Allah. Memasuki tahun yang baru ini, kita mau punya komitmen di hadapan Allah. Dalam situasi dan kondisi apapun yang akan kita lalui tahun ini, biarlah kita tidak kehilangan sukacita dan damai sejahteranya Allah. Puji Tuhan. Biarlah kebenaran firman Allah pada pagi ini menolong kita pribadi lepas pribadi, agar benar-benar kita mau dengar suaranya Tuhan. Kita mau taat akan suara dari kebenaran firman Allah. Kita mau belajar untuk menjadi pelaku-pelaku firman, supaya benar-benar memasuki tahun yang baru ini, sukacita dan damai sejahteranya Allah itu limpah dalam hidup kita. Puji Tuhan.
sebagai ayat terakhir dan menjadi ayat hafalan kita besok minggu. Kita akan sama-sama berdiri, kita membaca di dalam kitab Filipi pasal yang keempat ayat yang ketujuh. Filipi pasal yang keempat ayat yang ketujuh. Nanti dipersilahkan pemain musik BL Singer maju ke depan. Kita sama-sama berdiri, kita membaca Filipi 4 ayat yang ketujuh. 2, 3. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Tuhan dapat Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kami mengucap syukur, terima kasih pagi ini Tuhan. Kami masih diizinkan untuk bersama-sama beribadah kepada Engkau pada pagi ini, memasuki tahun yang baru, tahun 2022. Janji firman-Mu pasti akan digenapi dalam hidup kami. Engkau berjanji akan memberikan damai sejahtera dan sukacita yang sejati dalam masing-masing pribadi kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau belajar untuk hidup taat kepada Engkau, sehingga dosa tidak merusak hubungan kami dengan Engkau, sehingga tetap kami dapat merasakan sukacita dan damai sejahtera-Mu yang tidak akan dipengaruhi oleh situasi dan kondisi apapun yang ada di sekitar kami. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Kami aminkan janji-Mu dan itu akan terjadi dalam hidup kami. Pagi hari ini kami juga bersyukur Tuhan, memasuki tahun yang baru. Pada minggu yang pertama ini kami diperbolehkan kembali untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu yang akan membawa kami hidup makin layak, makin berkenan kepada Engkau. Berkat-Mu atas kami mulai pagi ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini yang menjadi doa permohonan kami. Segala pujian, syukur, hormat, kebesaran kami naikkan kepada Bapa yang di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Semua sudah. Kita mau angkat roti dengan tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita.
Hadapkan hidup kita benar di hadapan Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara setuju dengan apa yang saya ucapkan, silakan Bapak Ibu menjawab dengan perkataan amin. Kemudian kita akan makan bersama-sama. Adapun roti yang dipecah-pecahkan, bukankah ia ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Kita mau angkat cawan yang berisi anggur lebih tinggi dari kepala kita. Kalau Bapak Ibu Saudara setuju dengan apa yang saya ucapkan, silakan Bapak Ibu menjawab dengan perkataan amin, dan nanti kita akan minum bersama-sama. Adapun cawan berkat yang di atasnya kita ucapkan syukur, bukankah ia ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Kita minum bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang baik pagi hari ini. Kami dapat bersekutu kembali dengan tubuh dan darah-Mu, mengingatkan kepada kami arti pengorbanan-Mu yang luar biasa yang Engkau sudah berikan kepada kami. Sampai hari ini kalau kami ada sebagaimana kami ada, ini sungguh satu kemurahan yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Biarlah ini terus terngiang-ngiang di telinga dan hati kami, menolong kami supaya kami benar-benar mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kami, karena Engkau sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini yang menjadi doa permohonan kami pagi ini. Segala pujian, syukur, hormat, kebesaran kami naikkan kepada Bapa yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk pimpinan-Mu, lawatan-Mu dalam acara ibadah kami pagi sampai hari ini selesai. Kami percaya setiap kami sudah diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa untuk semua jemaat Tuhan, baik yang ada di sini pagi ini maupun yang tidak hadir. Biarlah sepanjang tahun ini Tuhan, kami semua tetap hidup berkenan kepada Engkau, diberkati di dalam segala bidang kehidupan kami, terutama kerohanian kami ya Tuhan, supaya kami terus makin bertumbuh dan bertumbuh di dalam Engkau, mengenal Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh, sehingga apa yang kami terima dari kebenaran firman-Mu dapat kami lakukan dalam setiap hidup kami. Tuhan juga menolong pribadi lepas pribadi
kami semua GBT House of Grace jemaat Tuhan di sini, supaya kami terus terpelihara di dalam kasih setia-Mu. Kami terus dapat hidup setia kepada Engkau. Tahun ini Tuhan, biarlah kami makin setia di dalam segala hal, setia beribadah, setia bersekutu dengan Engkau secara pribadi, setia di dalam segala hal ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Mampukan kami ya Roh Kudus untuk melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Tuhan juga memberkati anak-anak sekolah minggu di sini, supaya makin hari makin bertambah-tambah, baik kualitas maupun kuantitas, supaya setiap anak-anak sekolah minggu yang Tuhan percayakan kepada kami, mereka juga bertumbuh di dalam Engkau. Oleh sebab itu pakai setiap guru-guru sekolah minggu yang sudah punya komitmen untuk membawa setiap anak-anak di sini makin hari makin bertambah-tambah di dalam Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kalau kami pulang, kami juga mohon perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan atas kami sampai kami tiba di rumah dengan tidak kurang sesuatu apapun. Berkat-Mu untuk kami mulai pagi ini sampai selamanya. Mari saudaraku, kita mau angkat tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Saudaraku yang kekasih, sekarang pulanglah. Terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari putranya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus, kiranya menyertai saudaraku pulang, mulai saat ini sampai selamanya. Biar berkat ini turun dalam rumah tangga saudara, pekerjaan saudara, ibadah saudara, pelayanan saudara, sekolah saudara masing-masing. Segala puji syukur, hormat kebesaran kami naikkan kepada Bapa yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Selamat.